Shalom saudara pendengar, bersama saya Pendeta Eslamanik dalam program Firman hari ini. Oke saudara, apa kabar? Harapan saya saudara semua baik dan sehat ya. Itulah doa saya, ya tetap bersemangat untuk beraktivitas hari ini. Oke, kali ini saya akan membahas yaitu Menara Babel. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, Menara Babel merupakan suatu catatan yang menarik dari Perjanjian Lama yang diselimuti banyak misteri. Kejadian pasal 11 mencatat demikian. Ketika orang-orang pindah ke arah timur, mereka menemukan dataran Sinear dan menetap di sana. Mereka berkata satu kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya." Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah saudara pendengar, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama ya, Ia berkomunikasi langsung dengan mereka. Nah itulah alasannya manusia mempunyai satu bahasa. Jadi mari kita mulai dengan pandangan awal manusia yang mengatakan, mari kita membangun sebuah menara bagi kita. Hal pertama yang kita pikirkan adalah, apakah Allah meminta hal ini? Apakah Ia memerintahkan untuk mengerjakannya? Tidak saudara. Ada banyak hal di mana manusia mempunyai kebebasan melakukannya. Bebas membangun, bebas bekerja ya, bebas berkreasi ya. Saudara pendengar, bebas untuk bernyanyi, apalagi bebas meminta izin Allah. Nah, lalu mengapa ketika manusia berkumpul bersama dan mengatakan, mari kita membangun menara yang fantastik ini. Nah, tiba-tiba Allah kecewa. Dan Ia turun menghentikan pekerjaan tersebut dengan mengacaukan bahasa mereka. Nah saudara, alasannya adalah karena ini bukan sekedar menara yang lain. Ini bukan sebuah menara di hutan ya, untuk memperhatikan kalau ada kebakaran. Bukan seperti itu. Ini bukan sebuah menara yang tinggi untuk merumahkan orang seperti sebuah kompleks apartemen atau kantor kerja begitu. Bukan. Menara ini kemungkinan seperti zigurat. Ya, tahu zigurat? Zigurat itu seperti piramid, sebuah bangunan keagamaan. Jadi ini ada kaitannya dengan agama. Bangunan ini dipandang semacam tempat tinggal para dewa. Nyatanya, melihat ke belakang dalam arkeologi, kita temukan bahwa banyak nama-nama dari zigurat-zigurat ini yang ditemukan di tempat-tempat seperti Mesopotamia kuno. Mempunyai nama-nama seperti hubungan antara langit dan bumi. Sekarang, begitu Anda memahami hal ini, Anda menyadari bahwa mereka berkumpul bersama-sama dan membangun menara ini bukan sekedar untuk bersenang-senang dan bukan sekedar membuat sebuah proyek bangunan yang impresif. Bukan, ini merupakan suatu usaha pendewaan diri dewa. Ya, ini adalah manusia yang mengatakan,
Marilah kita membangun menara ini untuk membuat sebuah nama bagi diri kita sendiri. Dengan kata lain, mereka ingin membusungkan kemanusiaan dan berbangga serta bermegah betapa luar biasanya manusia dan betapa mereka bisa mencapai langit ke tempat tinggal para dewa. Itu maksudnya, saudara. Nah, sekarang Anda mulai mengerti ya, mengapa Allah marah dengan hal ini. Jadi aktivitas apapun yang dilakukan manusia dalam kesatuan, tapi motivasinya jahat, Tuhan akan hentikan itu. Pasti. Kemanusiaan nampaknya mempunyai arogansi dan kesombongan yang tak terbatas jumlahnya. Inilah sebabnya Allah menghentikan dan mengacaukan bahasa. Ia berkata, engkau tahu, jika mereka telah mulai melakukan ini, apa yang akan menghentikan mereka dari melakukan apapun? Bukan Allah merasa tidak aman, tidak, bukan begitu, bukan ya. Tidak akan pernah ada cara bagi manusia untuk mencapai dan meraih keilahian, tidak ada itu. Ia hanya muak ya, muak betapa hal-hal menjadi tak terkendali dan ia memutuskan untuk memberi batasan kepada manusia. Contohnya ya, setelah air bah. Allah memberi batasan pada umur manusia. Mereka hanya akan hidup sekitar 120 tahun. Di sini, karena gencarnya keberdosaan dan arogansi manusia, Allah membatasi komunikasi manusia dan ia membuat menjadi lebih sukar bagi manusia untuk menyelesaikan segala sesuatu. Ia sesungguhnya suatu hukuman dari Allah. Saya akan membicarakan sebentar mengenai teknologi. Sepertinya manusia benar-benar sombong ya, benar-benar arogan mengenai teknologi yang telah kita kembangkan. Allah telah memberi kita banyak pola pikir yang cerdik, juga sikap dan sejumlah besar kreativitas. Namun manusia biasanya cenderung mengalihkan ini kepada diri mereka sendiri dan berpikir betapa hebatnya kita. Bahkan kita telah sampai pada titik di dunia kita masa kini ya, di mana manusia menepuk dirinya sendiri. Semacam memberikan ucapan selamat kepada diri sendiri. Ya, mencoba menunjukkan bahwa kita sangat cerdas, sangat maju. Kita memahami bahwa alam semesta itu ada dengan sendirinya. Sekarang jika Anda berhenti sejenak dan memikirkan betapa konyolnya ini, Anda menyadari bahwa ini tidak lain hanyalah kebanggaan dan kesombongan belaka dan merupakan suatu usaha untuk mencoret dan menghapus Allah, karena tentu saja itu akan membutuhkan kerendahan hati. Itu akan membutuhkan pengakuan dari kita sebagai suatu ciptaan yang harus melayani Yang Maha Kuasa. Ya, kita tidak bisa demikian. Maka kita akan melangkah dalam pemikiran yang paling konyol bahwa alam semesta itu hanya muncul begitu saja dari ketiadaan. Benar-benar luar biasa betapa jauh orang akan melangkah untuk meninggikan dan membanggakan diri sendiri untuk menghindari dari merendahkan diri. Nah, saudara, namun teknologi yang dimainkan di masa Menara Babel adalah batu bata. Maka orang berkata kita akan membuat bangunan batu bata fantastik ini, dan apa yang sedang mereka lakukan adalah mereka sedang berusaha membangun sebuah menara yang kemuliaan mereka sendiri. Maka Tuhan membatasi komunikasi dan mengacaukan bahasa. Tidak ada diskusi mengenai bagaimana ia melakukannya, hanya mengatakannya begitu saja fakta tersebut. Saya akan lompat ke bagian Alkitab yang sepenuhnya berbeda untuk menunjuk pada suatu hal. Yaitu saya akan membawa kita dari Perjanjian Lama ya, catatan yang amat kuno ini, ke Perjanjian Baru dari 1 Korintus pasal 14. Kalau saudara punya Alkitab bisa dibuka ya. Nah, di sana di mana ada sebuah diskusi pada apa yang disebut dengan berbicara dalam bahasa-bahasa ya, yaitu bahasa lain. Saya hanya akan membuat suatu poin ya mengenai hal ini, bahwa berbicara dalam bahasa lain telah digunakan oleh banyak orang. Banyak orang Kristen yang tidak mendapatkan informasi secara baik. Mereka mempunyai intensi yang baik, namun mereka tidak mengerti yang seharusnya dalam memahami karunia bahasa lidah. Sekarang, Roh Kudus sekali memampukan seseorang berbicara dalam suatu bahasa yang tidak mereka kenal sebelumnya. Tujuannya untuk mengkomunikasikan firman Allah. Itu dijabarkan jika Anda membaca pasal 12, pasal 13,
dan pasal 14 ya dari 1 Korintus ini. Nah, kuncinya adalah beberapa orang Kristen mencoba menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang percaya yang sejati perlu berbicara dalam bahasa roh. Seolah-olah ini merupakan tanda utama dari Roh Kudus. Itu omong kosong loh. Di surat 1 Korintus pasal 14, Paulus berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh." Intinya adalah Allah selalu suka komunikasi langsung. Kita harus selalu berusaha sebisa mungkin mendapatkan komunikasi yang paling jelas dengan Injil. Bahasa roh menambah potensi kebingungan lainnya. Bahasa roh membutuhkan penerjemah. Bahasa roh bukan karunia terpenting dari Allah. Bahasa roh bukan tujuan utama iman. Ingat itu saudara. Bahasa roh merupakan satu alat mengesankan bagi orang-orang yang belum percaya dan merupakan suatu mukjizat dan tanda bagi mereka. Namun, mari kita tidak mulai mencoba menunjukkan bahwa bahasa roh merupakan tanda utama dari iman. Jangan saudara. Anda perlu membaca 1 Korintus pasal 14 dan pasal ini memberitahu Anda secara jelas. Benar-benar merupakan hal yang amat buruk kalau kita harus bekerja amat keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan berkomunikasi. Ya, Allah meletakkan hambatan tersebut karena kejahatan dan niat jahat manusia harus diatasi. Kita harus bekerja melewati hal-hal ini. Bukankah suatu hal yang indah sekarang kita mempunyai teknologi untuk melakukannya? Kata hari ini sedang mengerjakan sebuah situs jejaring di mana orang-orang mendengarkan program kami dalam bahasa-bahasa mereka. Akan bisa pergi dan melihat program tersebut diterjemahkan secara instan secara instan dalam bahasa mereka sendiri. Sungguh merupakan suatu yang fantastis ketika teknologi digunakan untuk memuliakan Allah, bukan untuk menentangnya. Jangan biarkan arogansi dan kesombongan dan perasaan betapa luar biasanya diri Anda dengan teknologi menyesatkan Anda masuk dalam penyangkalan akan Allah atau terlalu meninggikan diri Anda sendiri. Tetaplah rendah hati. Gunakan teknologi untuk hal baik, dan ketika Anda memberitakan Injil Yesus Kristus, lakukanlah sejelas dan selangsung mungkin. Allah ingin menjumpai manusia dengan amat jelas, amat langsung, sampai berita tersebut sesederhana mungkin. Orang perlu bertemu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta Eslo Manik mohon diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.